Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di halaman nih selasar kelasnya SMP Negeri 244 Jakarta. Di sini ya tadi sudah berlangsung adalah in-house training ya. Jadi IHT untuk para guru terkait upaya mewujudkan sekolah aman, nyaman dan menyenangkan tanpa kekerasan. Dan pada video kali ini kita akan bicara tentang tanya jawabnya ya, karena sesi tanya jawabnya juga seru banget dan banyak pertanyaan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Sama senang karena bisa jumpa dengan itu yang biasanya lihat di televisi. Tapi saya bertanya bukan karena ada itu tadi apa? Hadiah. Saya ingin mendapat pencerahan dari khususnya yang topik kita atau tema kita yaitu perundungan dan budaya positif. Oke. Saya ingin mendapat pencerahan bagaimana penerapan disiplin positif dan perundungan itu khususnya buat anak-anak kami yang dari jalur PPDB inklusif ya. Oh, oke. Ya, jadi itu anak-anak kami memang ada sekitar 15 ya atau lebih, kita 7, 8, 9. Terus terang kami juga, saya pribadi lah, bukan kami, saya pribadi masih belum bisa paham sekali khususnya perundungan yang mereka dapatkan gitu, atau cuma memang bercanda saja gitu ya. Mereka korban maksudnya? Bisa korban, bisa sebaliknya, karena memang ada yang kelas 9 itu dia bukan korban, malah dia pelakunya gitu ya. Malah berlaku sebaliknya gitu. Ya, mereka tapi bukan sebagai korban. Apa yang disampaikan oleh Ibu Retno, ada dua pertanyaan. Pertama, terkait dengan film tadi, kita bicara perundungan. Tadi ada film yang diangkat singkat oleh Bu Retno. Adalah mau. Kayaknya ibu penonton ini ya. Ipar adalah mau. Menurut Bu Retno, apakah judul film ini di dalamnya ada perundungan terhadap ipar-ipar se-Indonesia atau tidak? Satu. Yang serius. Yang kedua, ini serius. Sering hari ini kan kekinian banyak sekali platform media sosial sebagai media anak-anak berkomunikasi. Kadang atau tidak, seringkali terjadi perundungan atau bullying lewat media sosial yang sesungguhnya terjadi di luar jam kelas atau di luar jam pelajaran. Nah, sejauh mana kita pihak pendidik, pihak sekolah ketika mendapatkan informasi dari peserta didik terkait perundungan yang dilakukan itu? Apakah kita habis saja karena sudah di luar sekolah, atau harus menindaklanjuti sampai tuntas begitu? Demikian, terima kasih Bu Retno. Budaya positif ini terkadang pola pikir kita perlu dirubah. Pola pikir utama perlu. Cuma untuk yang ada di lingkungan kami, Bu, barangkali apa yang kami temui, ada pemahaman kepada orang tua ini yang belum cukup. Di mana ada orang tua yang mempunyai anak yang mempunyai kebutuhan khusus, tapi mereka malu untuk mengakui anak itu. Nah, sehingga ketika didaftarkan pun ke sekolah ini mereka tidak mau mengatakan anaknya khusus seperti itu. Jadi pertanyaan saya, kalau ada kita temui hal-hal seperti ini, bagaimana cara kita untuk secara administratif mengkategorikan anak ini termasuk anak yang ABK? Kan itu perlu di sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita
bisa meminta perlindungan kepada instansi yang bisa melayani kegiatan ini. Nanti kalau kita misalnya temui ada perundungan atau bisa jadi dari kita, bisa jadi dari orang tua, karena problem kita kebanyakan adalah kelas anak dengan orang tua. Nah kita di sekolah ini kita belum tahu prosedurnya bagaimana, caranya bagaimana kita melaporkan kepada lembaga yang lain. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hampir mirip. Yang saya ngejawab sekaligus aja. Yang pertama gini, kalau di dalam ketentuan memang berarti sekolah ada diinikan sebagai sekolah inklusi. Lalu kebijakan pemerintah DKI Jakarta adalah dalam satu kelas itu atau rombel 2 ya. Jadi kalau rombel di sini 8 per jenjang, maka Bapak Ibu akan memiliki setidaknya 16 anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi dari total di dalam penerimaan peserta didik baru, kalau ngomongin kelas 7, 8 dan 9 berarti kalau itu terpenuhi semua maka 16 dikalikan 3. Artinya jumlahnya itu kalau dibanding dengan anak lain sebenarnya secara signifikan dia kecil. Nah lalu karena dia berkebutuhan khusus maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama gini, sebenarnya pemerintah melakukan itu karena pemerintah itu belum mampu menyediakan SLB banyak. Kedua, SLB yang sekarang ada itu kategorinya adalah untuk anak-anak disabilitas dengan kategori sedang ke berat. Jadi kalau sedang ke ringan dimasukkan dalam sekolah inklusi. Karena kayak misalnya SD ya, paket A. SD, misalnya jenjang SD SLB. Itu satu kelas kan cuma 5. Gurunya hanya 1. Lalu kalau kenapa dia kategori sedang ke berat harus di SLB? Karena anak-anak itu sebelumnya IQ-nya dan lainnya sudah diukur. Biasanya salah satu faktornya adalah memiliki IQ di bawah 50 ke bawah. Tapi kalau udah 50 ke atas, walaupun yang sebenarnya normalnya paling rendah kan 90. Maka wajar nih anak susah banget nih ngejar ketinggalan. Tapi dia terkategori biasanya kalau yang diterima-terima ini rata-rata IQ 70-an. Bagaimanapun dibanding anak yang lain, misalnya dia di bawah nih. Ya, itu jika kebutuhan khususnya adalah terkait dengan otak. Itu kalau dalam kategorinya kan ada tunadaksa, ada tunagrahita kan gitu tuh. Tapi umumnya yang berat-berat itu tenang saja dia berada di SLB Bapak Ibu. Mereka itu kalau misalnya terkait dengan otak gitu ya, IQ-nya itu dia biasanya di bawah 50 itu kebanyakan bahkan benar-benar di bawah 50 dan mereka itu hanya bisa belajar pada level berpikir anak kelas 2 SD. Jadi di sekolah-sekolah SLB itu umumnya mereka belajar keterampilan melipat, menyediakan makan, minum, bikin sapu, bikin itu karena itu untuk nyiapin mereka mandiri. Nah, anak-anak inklusi itu berbeda. Mereka memang bukan kategori yang bisa bersekolah di SLB. Karena kalau anak-anak dengan kategori IQ-nya sudah di misalnya 70 lalu masuk ke SLB, ketika dia bercampur, malah dia jadi turun Bapak Ibu. Maka nggak bisa. Anak Down syndrome, anak gaib itu baru bisa tuh ke sekolah-sekolah di SLB. Anak Down syndrome agak sulit misalnya masuk sekolah inklusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau menggunakan aturan sebenarnya anak yang masuk ke sekolah-sekolah inklusi pun adalah anak dengan kategori kalau bicara IQ biasanya di atas 70. Lalu kalau mau bicara kondisi biasanya kayak misalnya tunanetra. Kan kita nggak punya huruf braille sekolah. Dia biasanya agak sulit kalau disuruh masuk ke SD, SMP atau SMA yang bukan, walaupun inklusi susah karena nggak punya belajar. Masa mau gimana cara dia belajar nantinya?
Maka umumnya SLB tuna netra tuh ada kan sendiri gitu. Jadi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa yang sekolah di tempat Bapak Ibu itu sebenarnya sudah grade-nya itu adalah kategori dari kondisi berkebutuhan khususnya menengah tuh memang udah ringan. Jadi dari menengah dari sedang ke ringan. Nah, lalu mereka ini guru-guru beda sama guru SLBE yang diberikan kemampuan untuk nanganin. Guru-guru ini kan enggak, gitu kan ya Pak ya. Nah, di situ lalu punya masalah. Jadi kalau menurut saya pertama, mereka itu sebenarnya juga mau mandiri. Jadi sebenarnya yang perlu Bapak Ibu lakukan pertama adalah membangun kepekaan pada murid-murid. Katakan bahwa dengan kondisi seperti ini ya harusnya kita anak-anak itu jauh lebih beruntung dibanding anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Lalu mereka dengan itu tuh mereka pingin mandiri, mereka pingin kemudian sekolah seperti kalian semua. Jadi kita itu harus ngebantu ketika mereka butuh. Misalnya yang nggak bisa jalan, lalu di sini nggak ada lift kan, dia di lantai berapa, maka teman-temannya ngebantu. Jadi kepekaan pun dibangun sama anak-anak sebagai bagian dari mengedukasi, mendidik anak-anak itu untuk peka, berbagi, peduli sama orang yang tidak seberuntung mereka. Jadi Bapak Ibu juga nggak terlalu lelah menghadapinya karena teman-temannya peduli itu. Lalu yang kedua, menilai anak-anak itu, misalnya kebetulan punya kekurangan apa, IQ-nya juga nggak begitu tinggi. Nah, lalu Bapak Ibu nih jangan pernah berpikir anak ini disamain sama anak yang lain. Dari sisi, oh dia belum mampu ini. Jadi kalau memang CP-nya ada berapa, anak ini ternyata dari 4 cuma mampu mencapai 1. Udah bagus untuk dia gitu. Jadi dia tuh berbeda harus dinilainya gitu. Nah itu misalnya, nah ini yang mungkin perlu penguatan. Penguatan dalam hal ini menurut saya adalah memang harus sama nih cara memandang anak-anak ini. Mereka anak-anak gak beruntung, kurang beruntung dibanding anak-anak yang lain. Dan bayangkan kalau kita punya anak, itu kan kita juga akan membutuhkan hal yang sama loh Bapak Ibu. Kita menuntut ada kepekaan dari lingkungan, kita menuntut ada kepekaan dari Bapak Ibu guru itu gitu. Jadi berpikirnya andaikan kita punya itu seperti apa perasaan kita dan kita pingin anak kita diperlakukan kayak apa. Nah mungkin itu, nah cara Bapak Ibu memperlakukan tadi akan dilihat oleh anak-anak. Termasuk gini ya kalau di rumah, kita bertengkar nih suami istri, teriak-teriak, banting-banting barang, anak kita kan niru. Tapi kalau kita berantem, anak kita tahu nih kita bertengkar. Lalu masuk ke dalam kamar. Kelihatan sih berdebat di kamar tapi enggak bentak-bentak, enggak maki-maki dengan kata-kata tidak pantas. Lalu keluar udah biasa aja sama anak-anak. Jadi misalnya si ibunya lagi jengkel nih sama suaminya pun, dia tetap memperlakukan baik semuanya gitu. Itu anak kita jadi belajar, belajar menyelesaikan konflik, gitu ya. Jangan didengar anak-anak, masuk. Itu anak-anak semua belajar. Termasuk ketika Bapak Ibu memperlakukan anak-anak dengan kebutuhan khusus ini. Anak yang lain akan ngelihat sebagaimana perlakuan orang dewasa terhadap anak itu akan dilihat. Nah, tadi kata Bapak ada dia korban, ada dia pelaku. Jadi ceritanya gini, Pak. Saya pernah menangani anak, ini gini. Ini fakta nih ya, ditangani PPK nih. Orang tuanya melapor, makanya terus kami ikut turun tangan. Jadi gini Bapak Ibu, anak ini sering dibully, ini anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya diumumkan dan anak lain tahu nggak apa-apa. Justru untuk membangun kepekaan apa yang dia butuhkan. Tanya orang tuanya harus ngasih penjelasan. Bu, gimana nih rekomendasiin sekolah untuk kayak apa memperlakukannya. Jadi biar yang lain terinformasi. Karena pasti beda-beda setiap anak. Jadi kalau kebutuhan khusus memang perlu undang orang tua itu lalu bicara. Kalau mereka belum pernah di assessment, minta bantuan pemerintah untuk melakukan assessment, nanti psikolognya ngasih rekomendasi ke sekolah apa, ke orang tua apa. Itu penting banget. Karena mereka namanya kebutuhannya khusus kan, nggak bisa kita samakan dengan anak yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini kasusnya gini. Si A, taruhlah nih namanya A ya, adalah anak berkebutuhan khusus. Lalu dia tiap hari itu dibully sama si B.
yang bukan anak berkebutuhan khusus. Si B tuh seneng ngebully anak ini karena anak ini tuh suka tingkah lakunya yang dia marah, ngerespon, itu menyenangkan si pembuli. Tapi namanya orang dibully hampir tiap hari, karena didiamkan dan gak ada yang nolong teman sekelas. Kan nolong tuh gini, jangan gitu, kenapa sih lu? Kan bisa ngasih tau temennya ya. Ini tuh nggak ada pembiaran. Ini anak makin meningkatkan. Sampai satu hari si anak berkebutuhan khusus ini tuh udah nggak bisa nahan. Dia pukul anak itu. Anak itu tuh dipukul tuh tenaganya ternyata kuat banget nih anak. Sampai ketika terjadi pemukulan tuh anak mental ke tembok. Memang nggak jauh gitu. Tuh mental, terus kena pelipis kan. Temboknya itu pas ujung. Bapak Ibu tahu nggak? Kan ada. Jadi kena nggak ke ujung, kalau dia mungkin tidak mengarahkan ke sana ya, namanya dia marah, pelipisnya berdarah, kok baju-baju kan. Langsung heboh satu sekolah, langsung orang tua si anak Bapak Ibu di sekolah yang sama, terjadi di luar sekolah pun, tetap tim PPK sekolah bisa menangani. Karena itu ruang lingkupnya masuk. Kalau beda sekolah bagaimana? Kalau beda sekolah, tim PPK juga tetap bisa menangani. Tapi bisa bekerja sama dengan tim PPK sekolah yang satunya lagi. Untuk menyelesaikan bareng. Gitu. Nanti kalau harus rekomendasinya ke Satgas atau ke dinas terkait, nah itu misalnya dirujuk karena kita nggak sanggup nih ngelakuin rencana tindak lanjut berikutnya, maka akan melibatkan pemerintah daerah, bikin rujukan tim PPK-nya bersama. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita emang nggak akan bisa nyelesain semua guru, apalagi beban suruh ngajar 35 jam. Nah, berikutnya ya Bapak Ibu, cyberbully itu kan bisa terjadi karena dia menggunakan media sosial, maka ya bisa mengenai anak kita semua. Kira-kira kalau itu terjadi gimana? Bisa ditangani oleh tim PPK. Jadi itu bisa masuk kategori kekerasan psikis kepada korban sebagai dampak. Nah, ini anak-anak harus diajarkan tentang juga bagaimana bermedia sosial yang benar Bapak Ibu. Karena banyak betul kejahatan seksual terjadi di Indonesia dari daring. Sekarang memperkosa bisa pakai daring. Gimana tuh caranya? Udah banyak kasusnya. Indonesia itu masuk 10 tertinggi di dunia kasus kekerasan seksual anak secara daring. Nomor 10 tuh kita dari berapa? 188 negara loh. Itu angka yang bagi saya sangat mengerikan sebenarnya. Jadi orang tua juga harus kita edukasi. Ini ini anaknya ya pacaran di dunia maya jadi korban. Saya tuh pernah nanganin kasus anak itu tinggal di Jogja, Bu. Anak perempuannya. Pelakunya tuh di Aceh Utara loh. Orang umur 27 tahun ngakunya 20 tahun mahasiswa kedokteran. Jadi si korban ini disuruh kan gini, saya tuh di kedokteran belajar tentang apa itu Bu namanya? Apa penyakit-penyakit itu loh Kak. Jadi kanker tuh misalnya gini, coba kamu foto payudara kamu untuk saya bisa tahu kamu tuh sehat atau enggak. Lah coba bayangkan. Tapi karena cinta ya dan enggak toh cuma untuk berdua dikasih. Lalu dibilang lagi, nah untuk kanker rahim itu harus foto vagina. Terus diminta lagi, harus foto toples, jadi semuanya. Dari ujung kepala dikirim, abis itu anak ini diancam. Mau disebarkan fotonya kalau nggak ngikutin yang dimau oleh si pelaku. Tahu nggak apa yang disuruh? Dikirimin video masturbasi, anak itu disuruh ngelakuin menggunakan timun. Jadi dia terkoyak selaput darahnya itu di videoin ya. Itu sudah masuk perkosaan secara online. Anak ini kan mengalami depresi berat. Umumnya anak itu nggak pada ngomong karena takut kan. Nah ini si pelaku ini udah ngedeketin selama 3 bulan, minta nomor kontak, kemudian pertama lewat media sosialnya Bu, inbox atau IG kan bisa langsung direct message-nya itu DM. Nah ini nih dimulai dari situ Bapak Ibu.
Nah, udah makan belum? Oh, udah mulai amanya anak ini kurang perhatian dan kasih. Biasanya ditangkapnya lewat media sosial ketika anak galau. Ngomong kesepian, ngomong kurang kasih sayang, kesel sama siapa. Ditangkap nih, dideketin, diberi kasih sayang, perhatian, pada manipulatif. Udah terbuai nih, namanya orang lapar ya Pak. Kalau lapar tuh kan disediain makanan, wah. Terus makannya pasti banyak kan. Lalu tiap hari disediain. Mau nggak kehilangan? Nanti lapar lagi. Nggak mau kan? Nah demi itu dia rela ngelakuin apapun. Demi mempertahankan kasih sayang dan perhatian yang sebenarnya manipulatif. Banyak kejahatan seksual anak Bu, Pak, di media daring. Tapi itu taruhlah pelaku kejahatannya seperti itu. Tapi anak dengan anak tuh banyak. Ada juga kirim-kiriman foto tidak senonoh. Kenal nih, pacaran. Kalau kamu cinta kirimkan. Nah, padahal kalau cinta harusnya dijaga kan. Nah, dikirim tuh. Nah, ini tuh ketika terjadi penyebaran Bapak Ibu. Ketika disebarkan kan harus berhadapan dengan hukum. Lalu anak dengan anak ini banyak. Mereka tidak mendapat edukasi. Tadi seks edukasi. Penasaran, cari, begitu ngomongin seks edukasi yang munculkan pornografi. Lalu mereka kecanduan pornografi. Yang kejadiannya apa? Ngerusak seluruh bagian otaknya. Jadi Bapak Ibu, anak saya mah di rumah aja, masuk kamar. Emang di kamar ngapain? Bapak Ibu tahu nggak? Gitu. Harus tahu. Iya di kamar nonton pornografi. Iya di kamar ngelakuin hal main game online. Emang di rumah, tapi itu bahaya banget dunia maya itu. Nah itu kira-kira saya ingin katakan tadi yang soal cyber ya Bapak. Jadi cyberbully pun bahkan bukan cuma cyberbully, kekerasan fisik tapi terjadi di luar sekolah. Ruang lingkup Permendikbudristek 46 itu menyatakan ya sekolah bisa menangani. Ingat saya sadar saya siap. Saya ingat saya sadar saya siap. Saya ingat saya sadar. Sadar saya ingat, saya ingat, saya siap. Demikian ya video ini terkait dengan tanya jawab ya yang dilakukan oleh teman-teman guru nih ya, banyak betul yang bertanya baru kemudian saya menjawabnya. Nah semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.